Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah, insyaallah. Teman-teman karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali pada Self Development Training edisi ke-9, bertajuk Mengenal Allah Melalui Nama-namanya yang Baik atau Al-Asma'ul Husna. Baik, teman-teman karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam, insyaallah sedikit mereview apa saja yang sudah kita pelajari dalam self development training ini. Jadi kita sudah mempelajari yang pertama bahwa Islam itu terdiri atas iman dan amal, yang dimana ketika kita analogikan menjadi satu pohon, satu pohon, maka dalam pohon keislaman ini akarnya adalah iman, atau akidah, batangnya kemudian adalah al-Islam itu sendiri, yang terdiri dari ibadah-ibadah pokok, baik itu asy-syahadat, kemudian zakat, puasa, naik haji. Dan syahadat ini merupakan batang yang mengakar kepada akidah. Kita sudah mempelajari ada 7 syarat, diterimanya syahadat, dan kuncinya adalah fa'lam. Kuncinya adalah ilmu. Kuncinya yang pertama adalah ilmu. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari bahwa di dalam pohon ini akan ada batang-batang, batang-batang. Nah, batang-batang ini adalah amal-amalan sunnah. Amal-amalan sunnah yang kemudian berdaun menjadi akhlak kita, dan berbuah akhlak kita ini menjadi amal saleh. Jadi pohon ini kemudian banyak buahnya, ranum buahnya itu sangat manis, sangat menyegarkan. Nah, inilah gambaran dari profil amal saleh kita. Dan inilah yang akan kita harapkan lahir dari pelatihan self development training ini. Kemudian teman-teman, kita juga sudah mempelajari bahwa untuk mengikat, untuk supaya akarnya kuat, maka akidah itu ditopang oleh 6 pilar. Ditopang oleh 6 pilar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 pilar ini, yang pilar pertama adalah ma'rifah, mengenal kepada zat yang menciptakan kita, ma'rifatullah, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengenal sifat-sifatnya, kita mengenal nama-namanya. Mengenai tahapan pertama untuk mengenal Allah adalah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu eksis, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, maka ilmunya, untuk menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ilmunya disebut teologi. Teologi, ilmu tentang ketuhanan. Dan kita sudah bahas, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada. Kita bahas dalil-dalilnya yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak boleh serupa dengan makhluknya,
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ahad, ya, hanya ada satu dan nggak mungkin ada yang lain, ya. Ya, nggak mungkin ada Tuhan-Tuhan, Rob-Rob yang lain selain Allah, ya. Kemudian qul huwallahu ahad, Allahus samad, dia menjadi tumpuan, ya, bagi setiap manusia, ya. Lam yalid walam yulad, ya, dia tidak diperanakan, ya, dan juga tidak memiliki anak, ya. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dia tidak berserikat. Ya, ini yang sudah kita pelajari. Ya. Bagaimana kemudian kita merasakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana kemudian kita merasakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang pertama, ya, merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala itu dari ilmu, ya. Ilmu. Makanya disebut ini namanya nanti, ya, keyakinan berdasarkan ilmu atau ilmal yakin. Nah, melalui ilmu ini, ya, ilmu ini kan cabangnya ada 3, ya. Cara kita mendapatkan ilmu ini ada 3, ya. Sam'a, wal absara, basara, ya, wal afidah, ya, wal fu'adah, afidah, ya. Jadi melalui pendengaran, ya, penglihatan dan akal, ya. Jadi bagaimana kita mengenal Allah adalah melalui pendengaran kita, melalui penglihatan kita, melalui akal kita, ya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak ke dalam hawa nafsu ketika kita mempelajari Allah? Maka guidingnya adalah wahyu, ya. Guidingnya adalah hudan atau Quranul Karim. Bagaimana kemudian kita bisa mengenal Allah tanpa kita tersesat, ya? Maka guidingnya adalah wahyu. Nah, kemarin saya sudah contohkan, ya, dengan logika, ya. Akal manusia itu, ya, al-fu'adah itu, akal manusia itu sangat pendek, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwa kita ini tidak diberikan ilmu ini sangat kecil sekali, ya, sangat sedikit sekali. Ya, illa qalila, sangat sedikit sekali. Maka akal itu memang pendek, ya. Pandangan kita itu sangat terbatas sekali, ya. Kita nggak bisa melihat hal-hal yang jauh, ya. Melihat planet Mars, melihat planet Jupiter, kita nggak bisa. Kita melihat orang dari kejauhan saja kita nggak bisa, ya, nggak bisa melihat jelas. Maka pandangan kita ini, penglihatan kita ini punya keterbatasan, ya. Pendengaran kita juga punya keterbatasan, ya. Kita nggak bisa mendengar gelombang yang di bawah 20 desibel misalnya. Gelombang-gelombang yang punten maaf binatang saja bisa mendengar, ya. Ada keterbatasan. Sam'a wal basara wal fu'adah. Akal kita juga ada keterbatasan. Ya, saya sudah pernah menceritakan, ya, bahwa Imam Abu Hanifah ketika dia berdebat dengan seorang ateis, ya, dipuji sama Imam Abu Hanifah, ya, kamu pintar sekali, akal kamu luar biasa, ya. Ya, iya, saya sangat berakal gitu, ya, saya sangat berakal. Akal saya itu luar biasa. Lalu kata Imam Abu Hanifah, oh, berarti kamu punya akal, ya? Ya, jelas saya berakal gitu, ya. Oke, sekarang tolong, kata Imam Abu Hanifah, tunjukkan akal kamu supaya saya bisa mendengar akal kamu, saya bisa melihat akal kamu, dan saya bisa merasakan akal kamu. Jatuh langsung, ya. Sadar dia bahwa akalnya itu sangat terbatas, ya. Pandangannya dia sangat terbatas, ya. Saya juga sudah pernah mencontohkan, ya, bahwa keterbatasan pandangan kita, jangankan yang jauh, yang dekat saja kita nggak bisa melihat. Contoh angin, ya. Angin kita yakini ada angin, ya. Kita tahu angin itu ada, ya. Bagaimana kita bisa melihat angin? Nggak bisa kita lihat langsung angin itu seperti apa bentuknya, atau oksigen, ya. Seperti kita tahu oksigen itu ada, kita setiap hari bernafas, setiap menitnya, setiap detiknya kita bernafas. Tubuh kita kemudian menghisap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Apakah kita bisa melihat oksigen? Enggak. Kita penuh keterbatasan. Tapi kita yakin adanya oksigen. Dari apa? Dari fungsi dari oksigen yang kemudian bisa kita maksimalkan untuk bernafas. Ya, kita mengakali bahwa manusia untuk hidup itu butuh untuk bernafas. Dan zat yang digunakan untuk bernafas adalah oksigen. Ya. Jadi, ya,
Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita bisa mengenal Allah adalah melalui memang pendengaran kita, melalui penglihatan kita, melalui akal kita yang dibimbing oleh wahyu, yang dibimbing oleh Al-Quran. Ya, bahwa ketika kita melihat penciptaan matahari seperti Nabi Ibrahim ya, melalui untuk mencari Allah itu ya, beliau melalui beberapa tahapan proses ya. Beliau kemudian melihat bulan ya. Oh, ini Tuhan begitu putih, begitu bersih ya. Kemudian datanglah pagi-pagi ya. Nggak mungkin, masa Tuhan itu bisa tergantikan ya. Lalu ini lebih besar, cahayanya lebih kuat matahari ya. Tapi ketika datang malam dia hilang. Mana mungkin Tuhan bisa tenggelam ya. Lalu dari pencarian itu Nabi Ibrahim menyimpulkan bahwa ada zat yang menciptakan matahari, ada zat yang menciptakan bulan, ada zat yang menciptakan benda-benda langit, ada zat yang menciptakan manusia ya. Akalnya kemudian dibimbing oleh wahyu, oleh fitrahnya sebagai manusia ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa melihat Allah? Bisa kita melihat Allah dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptaan yang paling sempurna adalah kita sendiri, manusia. Manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Laqad kana di dalam surat At-Tin itu, wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan manusia insana fi ahsani taqwim ya, dengan bentuk yang paling sempurna. Fi ahsani taqwim ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit ya yang begitu sempurna. Ya, yang kalau kita katakan itu kebetulan, masa bisa kebetulan? Masa bisa kebetulan ada laki-laki, ada perempuan, ada bumi, ada planet-planet yang lain kebetulan ada? Gak mungkin. Peluangnya saja, probability-nya saja 1/1 miliar mungkin. Ya, gak mungkin itu terjadi secara kebetulan. Ada yang mengkreasikan. Kalau ini semua hanya kebetulan, kenapa nggak bumi kemudian kebetulan tertabrak sama Mars? Kenapa planet-planet itu berjalan sesuai dengan orbitnya? Ada yang mengatur, ada yang merencanakan, dan ada yang mengurus alam semesta ini. Dialah Allah, ya, dialah Rabb kita. Yang kata surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallah, dialah Allah, ya. Makanya ya, ketika saya menulis Allah itu ya, saya menulis dengan bahasa Arabnya Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak tergantikan. Allah itu di Amerika disebutnya siapa? Allah. Di Arab disebutnya Allah. Di Cina disebutnya Allah. Ya, di Indonesia disebutnya Allah. Qul huwallah. Ya, berbeda dengan Tuhan-Tuhan lain ciptaan manusia ya. Ya, di Amerika disebutnya God. Di Indonesia sebutannya lain. Di daerah tertentu sebutannya lain. Tuhan-Tuhan ciptaan manusia itu. Ya, maka Allah itu adalah Allah, Qul huwallah. Dan fitrah manusia menolak. Ya, saya sudah ceritakan, nggak pernah ada manusia yang kemudian menamakan anaknya dengan Allah. Tidak pernah ada. Kenapa? Karena fitrahnya nggak mungkin. Ya, fitrahnya nggak menolak. Ya, fitrahnya menolak. Masa mau menamakan menamakan anak dengan zat Tuhannya? Ya, Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Maka pasti akan ada penolakan-penolakan di dalam fitrah kita. Nah, di dalam fitrah kita ini Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan ya. Kemarin sudah kita bahas juga, berkali-kali kita bahas ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhamkan kepada nafsu kita ya, wan nafsu wa masawaha. Ya, dan ketika nafs itu disempurnakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, ada potensi takwa dan ada potensi fujur. Ya. Potensi takwa akan membimbing kita untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan
Ya, di dalam surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ayat 172 ya. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, qalu bala syahidna, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Jadi teman-teman semua, ketika kita sedang berada di dalam alam arwah ya, ketika Tuhan itu, ketika Allah itu, Rabb kita itu menciptakan kita ya, Allah sudah mengikat janji sama kita. Ini janji pertama kita, akad pertama kita. Alastu bi rabbikum, ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu kita menjawab semuanya, qalu bala syahidna, sesungguhnya kami bersaksi. Ya. Dan ini adalah akad pertama bahwa manusia diberikan fitrah rabbaniyah. Ya. Manusia diberikan dasar di dalam dirinya, di dalam jiwanya, di dalam sulbinya, ya. Itu adalah fitrah rabbaniyah, fitrah yang selalu cenderung kepada Allah. Fitrah yang membutuhkan tumpuan. Fitrah yang membutuhkan kita nggak bisa hidup sendiri, ya. Kita nggak bisa berusaha sendiri, nggak bisa. Kita butuh tempat untuk bersandar. Kita butuh tempat untuk menjadi tumpuan kita. Ya, kosong jiwa kita ini kalau kita tidak menemukan tumpuan kita, kalau kita tidak menemukan tempat bersandarnya kita, kosong. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas, setelah qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa aku ini, Allah ini, huwallahu ahad, ya. Dialah Allah yang maha satu, ya, yang maha esa. Lalu Allahus samad, ya, Allah lah yang akan menjadi tumpuan kamu. Ini penjelasan terhadap fitrah kita. Hanya Said Sabiq dalam buku Al-Qaid Al-Islamiyah mengatakan manusia kadang-kadang menenggelamkan fitrahnya itu. Kenapa? Karena hubud dunia. Karena dunia. Karena dunia sehingga fitrah ini menjadi tenggelam. Fitrah ini menjadi tenggelam. Kenapa? Karena dunia. Ya, karena dunia, karena was-was dari setan yang kemarin sudah saya gambarkan ya. Setan masuk melalui fi sudurin nas, melalui jiwa, ya, melalui jiwanya manusia masuk ke dalam nafsnya, kemudian mengeksploitasi potensi fujurnya sehingga mengalahkan takwanya. Tapi ingat, ketika kita lah ya, nggak usah kita bicara manusia secara global. Ketika kita sedang ditimpa musibah, maka siapa yang menjadi tempat kembali kita? Ketika kita ditimpa musibah, kemudian kita nggak tahu ini jalan keluarnya seperti apa, ya. Ketika kita ditimpa musibah, kemudian kita begitu terperosok ke dalamnya, ya. Kita nggak tahu gimana kita kembali. Maka kita sadar akan fitrah kita sebagai manusia yang tidak mampu berbuat apa-apa. Kita sadar dengan fitrah kita yang jauh dari kesombongan kita, bahwa kita maha kecil, kita bukan apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala ya kemudian berfirman ya di dalam surat Yunus ya. Di dalam surat Yunus ayat kedua, ya, ayat ke-12 punten ya. Surat Yunus ayat ke-12 ya. Wa iza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'id aw qa'iman falamma kashafna anhu durrah marra ka'allam yad'una ila durra massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'lamun. Ya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, ya.
Jadi ketika ditimpa bahaya, ketika ditimpa musibah, ketika sakit, ketika kita berbaring, ya, baru kita sadar bahwa kita tuh amat lemah, ya. Baru kita sadar bahwa kita itu maha lemah, nggak punya kuasa atas segala sesuatu, ya. Allah berikan penyakit yang kecil saja kita nggak sanggup, ya. Kita begitu lemahnya, ya. Kemudian kita duduk, ya, kita menyadari bahwa aduh lemah sekali, untuk duduk saja sulit, ya. Atau ketika kita ditempa masalah yang luar biasa peliknya dalam urusan muamalah misalnya, kita sadar bahwa kita itu lemah, gak ada daya upaya, la haula wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu fitrah kita yang berbicara, sulbi kita yang berbicara, jiwa kita yang berbicara. Disitulah kita mengenal Allah, disitulah kita merasakan kedekatan kita sama Allah. Makanya teman-teman, kita disuruh sholat, ya, kita diminta untuk sholat. Sholat itu buat siapa? Bukan buat kita, bukan buat Allah. Sholat itu untuk kita. Sholat itu untuk kita. Coba ya. Ketika sebelum sholat kita dipanggil dengan azan, ya, yang kemudian diatur-atur sama Menteri Agama itu, ya. Kita dipanggil oleh azan. Bukankah azan itu panggilan akidah? Ya, saya sudah pernah jelaskan Allahu Akbar, ya. Yang mengatakan Allah ini maha besar, asyhadu alla ilaha illallah. Bukankah itu syahadat kita? Orang-orang yang mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang orang-orang yang mengatakan bahwa mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang-orang yang kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah. Lalu kita dipanggil, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat yuk kita sholat, ya. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Kemenangan yang hakiki adalah nanti ketika di akhirat kita dikembalikan kepada Allah dalam keadaan yang berbahagia. Kita dikumpulkan bersama orang-orang mukmin, kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh, kita dikumpulkan bersama umatnya Nabi Muhammad SAW yang saleh, masuk ke dalam surga. Ya, di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, ya, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Ya, di ayat 11-nya, allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Ya, mereka yang kemudian mendapatkan firdaus, mewarisi firdaus, dan hum fiha khalidun. Ya, tidak hanya mendapatkan firdaus, tapi hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Maka panggilan salat adalah panggilan kemenangan. Yang disentuh apa? Syahadat kita, iman kita. Dan di dalam salat, bukankah salat itu diawali dengan takbiratul ihram? Apa itu takbiratul ihram? Ya, takbiratul ihram, bukan dalam takbiratul ihram itu, ya, kita berkata, ya maaf ya terputus ya, ya, bukankah ketika takbiratul ihram itu, ya, ketika kita kemudian bertakbir mengatakan Allahu Akbar, ya, kita mengatakan Allah maha besar, ya, kita mengatakan bahwa sungguh ya Allah, kami itu maha kecil, kami itu bukan apa-apa, kami itu begitu lemah, ya Allah, hanya Engkau yang maha besar. Bukankah itu panggilan fitrah kita? Bukankah kita harusnya menyadari bahwa itu fitrah kita? Allahu Akbar, ya. Kita berdoa, kemudian doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya Allah, hanya Engkau yang maha besar, walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Engkau, ya. Katsira, ya, wa subhanallahi bukratan wa asyala, ya, atau Allahumma bait baini minal khotoyaya, ya Allah,
Pisahkanlah aku bait baini wa baina khotoyaya, ya, dengan khotoyaya. Khoto itu apa? Kesalahanku ya Allah. Bukankah itu perintah untuk tobat, permohonan untuk tobat? Menyadari kita di dalam fitri kita, di dalam fitrah kita sebagai manusia, bahwa kita itu yang kecil, kita itu butuh tempat sandaran, kita itu butuh yang maha besar, kita itu butuh Allah. Makanya sehari 5 kali kita diminta untuk menghadap Allah, minimal 5 kali, minimal. Luar biasa, ya. Tidak ada agama yang selengkap Islam. Tidak ada agama, sekali lagi, yang selengkap dan sempurna Islam. Makanya Allah bilang, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Allah sudah ridhoi Islam itu sebagai agama kita. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna. Tugas Nabi Muhammad SAW ketika ayat itu turun sudah selesai, sudah menyempurnakan keislaman. Luar biasa, gak ada agama yang serinci ini, yang menyadari manusia sampai ke fitrahnya. Kenapa Islam bisa sampai seperti itu? Kenapa Al-Quran bisa sampai seperti itu? Kenapa Rasulullah SAW bisa sampai seperti sedalam itu? Sederhana. Karena yang menyuruh adalah yang membuat. Karena yang menyuruh kita untuk sholat adalah yang menciptakan kita. Maka yang meminta kita untuk sholat sudah mengetahui, ya, sudah mengetahui bahwa sudah mengetahui bahwa bagaimana kapasitas kita, ya. Bukankah yang punya mobil itu sudah tahu spek mobil itu seperti apa? Bukankah yang membuat perahu itu tahu spek perahu seperti apa? Bukankah kita yang membuat makanan, membuat masakan, ya, Teh Iye tuh ya, yang suka masak, ya, Teh Iye, Teh Aciu ya, yang suka masak, ya, itu kan tahu itu komposisi dari makanannya apa saja, ya. Ada garam, ada gula, ada bumbu apa, ada cabenya sekian. Bukankah yang membuat masakan itu tahu spek makanan itu seperti apa, ya? Dan kita yang menciptakan kita adalah Allah. Dan hanya Allah yang mengetahui spek kita seperti apa. Oleh karena itu Allah tunjukkan pedoman. Yang kata Rasulullah SAW, ketika kamu tidak meninggalkan kedua hal ini, insya Allah kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Quran dan Hadis. Ini fitrah kita. Fitrah kita butuh untuk beribadah. Fitrah kita butuh untuk berdoa. Fitrah kita butuh untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Fitrahnya manusia untuk selalu bersandar. Ini luar biasa, teman-teman. Ini luar biasa. Sekali lagi, ini luar biasa. Pemahaman tentang ma'rifatullah itu begitu luar biasa. Baik, saya lanjutkan ya slide-nya ya. Saya lanjutkan slide-nya karena ini HP saya sudah habis. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita mengenal Allah ya? Kita mengenal Allah itu bisa juga melalui ad-dalil aqli ya. Dalil akal kita ya. Begitu. Bagaimana kemudian ya tadi saya bilang ya, laqad kana insana fi ahsani taqwim. Ya, bahwa manusia itu adalah ciptaan yang sempurna. Lalu kata Allah di dalam surat An-Nazi'at, "Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, rafa'a samkaha fasawwaha." Ya, nanti kita akan hafalkan ya. Sekarang kan one day one ayatnya di surat An-Nazi'at. "Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha." Kalau kamu sombong, coba pikirin ya. Kamu lebih sulit enggak penciptaannya ataukah lebih sulit langit untuk menciptakannya? Di mana rafa'a samkaha fasawwaha, Allah telah membinanya, meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Langit itu tidak jatuh seperti payung menaungi kita. Ya. Di dalam surat Al-Mu'min la khalqus samawati wal ardi
akbaru min khalqin nasi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, subhanallah ya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada di dalam langit dan bumi. Bagaimana kita kemudian menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadiran ke Allah Subhanahu wa taala dengan kemudian mengefektifkan indera kita. Indera kita diefektifkan. Ya, sam'a wal basar wal fu'adah kita kemudian diefektifkan. Ya. Dan kemarin kita sudah bahas ya di dalam surat Al-A'raf ini ayat 179 ya. Bahwa neraka jahanam itu ya, wa'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins ya, dan sesungguhnya ya kami jadikan ya untuk di jahannam ya, jahanam itu katsiran minal jinni wal ins ya, yaitu banyak ya, katsira minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia ya. Lahum qulubun la yafqahun ya, mereka punya qulub ya, mereka punya hati, kemudian tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah lah. La yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya a'ain ya, mereka punya mata ya, tapi la yubsiruna biha, mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah yang ada di dalam dunia ini dan semesta. Walahum azanu la yasma'una biha, mereka punya telinga ya, la yasma'una biha, mereka enggak mau mendengar ayat-ayat Allah, tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am ya, mereka itu seperti binatang ternak ya, hanya jalan saja, hanya hidup dari tidur bangun, bukankah seperti binatang ternak ya. Balhum adall ya, bahkan mereka lebih sesat lagi kata Allah ya. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai ya. Ini dalil ya untuk dalil itu apa? Dalil itu kan petunjuk ya. Dalil itu dari bahasa Arab, artinya petunjuk. Petunjuk apa maksudnya? Dengan akal kita mencari petunjuk-petunjuk adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ya dari dari dalil ini, petunjuk-petunjuk ini, kita bisa menggunakan akal kita bisa menggunakan fitrah kita ya, atau hissi itu adalah ad-dalil hissi itu adalah kejadian-kejadian di muka bumi ya, kemudian dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Quran, dibimbing oleh hudan ya, untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang secara fitrah kita membutuhkan Allah ya. Dan kita juga sudah mempelajari kemarin tentang marad ya, penyakit-penyakit ya, penyakit-penyakit yang kemudian bisa menghalangi kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit yang harus kita jauhi. Kefasikan, kesombongan, kezaliman, kedustaan, banyak melakukan maksiat, kita sudah bahas kemarin ya. Atau maradus syubhah yang terkait dengan ilmu ya, bodoh akan membawa keraguan-raguan, kemudian menjadi lalai dan menyimpang ya. Kita sudah pelajari itu semua. Nah sekarang ya, kita akan berusaha mengenal Allah ya melalui al-asma'ul husna, melalui nama-namanya yang baik. Al-asma'ul husna ya. Punten teman-teman, kalau kita mengenal seseorang ya, kita akan mengenal seseorang itu melalui sifat-sifatnya, iya enggak ya. Atau kita jangan mengenal seseorang lah, kita mengenal tempat, kita mengenal rumah kita misalnya ya. Kita mengenal rumah kita tentu karena sifat-sifatnya, sifat-sifat dari rumah kita. Rumah kita itu nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, nyaman ya, di depannya catnya warna putih misalnya ya, bersih, ada tanaman sedikit di situ, ada garasi, ada mobil kita di situ, atau ada motor kita terparkir di situ ya. Kemudian ketika masuk bersih ya. Kita mengenal rumah kita melalui sifat-sifatnya ya. Kita juga mengenal misalnya teman kita dengan sifat-sifatnya ya.
Nah, kita mengenal si Anu itu, oh si A ini orangnya yang baik, ya. Dia kalau dimintai tolong suka mau menolong, ya. Oh, si ini mah rada jutek, ya, walaupun mukanya jutek, tapi sebenarnya hatinya baik. Ya, kita kan mengenal berdasarkan sifat-sifatnya, ya. Maka teman-teman, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-namanya yang baik. Ya, bagaimana kemudian kita bisa lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya? Kita kan nggak. Jadi gini, kita punya teman. Ketika kita tahu sifat-sifatnya, maka kita bisa kenal dia untuk lebih dekat. Ya, kita kenal lagi lebih dekat. Dan tujuan dari manusia, potensi takwa manusia adalah apa? Tadi mendekatkan diri kepada Khalik, mendekatkan diri kepada Zat Pencipta, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ingin mendekat dengan Allah, ketika kita dekat sama Allah, kita harus tahu apa sifat-sifatnya. Dan ini adalah bagian dari ma'rifatullah. Ini adalah bagian dari mengenal Allah. Bahwa ketika kita mengenal Allah, kita harus tahu sifatnya Allah itu seperti apa. Disinilah urgensi kita mempelajari al-asma'ul husna, atau nama-nama Allah yang baik. Bisa dimengerti ya? Bisa difahami ya? Kenapa kita harus mengenal al-asma'ul husna? Jadi al-asma'ul husna itu bukan hanya dibacakan ketika misalnya pergantian shift, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, kan gitu ya. Setiap ganti shift ya, di inner station itu saya suka ngelihat, ya. Ayo asmaul husnaan dulu ya. Ya. Itu bukan hanya dibacakan, ya. Tapi kita harus pahami satu demi satu. Kenapa? Karena itu mencerminkan sifat Zat yang harusnya paling kita cintai. Zat yang menciptakan kita itu. Sifat-sifatnya. Dan ketika kita mengetahui sifat-sifatnya, kita menjadi lebih dekat dengannya. Jadi al-asma'ul husna, ya, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang baik, ya, adalah adalah petunjuk bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya kita mengenal Allah dengan lebih baik lagi. Ya. Bukankah kalau kita punya teman karib, ya, teman baik, ya, sekali lagi ya, saya ulang lagi, bukankah kalau kita punya teman baik, ya, kita punya pasangan misalnya, atau kita punya anak-anak, bukankah kita tahu tuh semua sifatnya, semua kebiasaan-kebiasaannya, sehingga kita bisa mengatakan saya mengenal anak saya dengan baik, saya mengenal pasangan saya dengan baik, saya mengenal sahib saya dengan baik. Kenapa? Karena saya tahu sifat-sifatnya. Karena saya tahu sifat anak saya bangunnya jam berapa, kebiasaannya apa, gimana cara mandinya, gimana cara makannya, apa yang biasa dia makan. Kan kita tahu. Karena kita sayang, karena kita kenal. Ya, dengan Allah, dengan pencipta kita juga seperti itu. Kenapa kita harus mempelajari Asmaul Husna ini? Kenapa kita harus mengetahui Al-Asmaul Husna ini? Karena kita ingin mengenal Allah dengan lebih dekat lagi. Karena Allah sudah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Yang dalam surat Ibrahim itu, ya, dalam surat Ibrahim itu, ya, kalau nggak salah, kalau kita baca surat Ibrahim itu lembar-lembar pertama yang sebelah kiri, ya, di dalam surat Ibrahim itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau kamu coba menghitung, ya, nikmatku, maka niscaya engkau nggak akan pernah sanggup. Ya, ketika kita menghitung nikmat Allah, karena begitu banyaknya. Dan dalam rangka kita mengenal kepada Zat Allah yang sudah kemudian memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dalam rangka mensyukuri nikmat itu, dalam rangka mengenal Allah, ma'rifatullah, maka kita harus tahu nama-namanya yang baik, al-asma'ul husna. Ya, bisa difahami ya? Baik. Oke, saya lanjut dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini hanya satu slide. Oh, terhapus. Ya.
Tentang al-asmaul husna ini ya, teman-teman bisa melihat di dalam surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ya, ayat ke-180 ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha ya. Hanya milik Allah lah asmaul husna ya, fad'uuhu biha ya, maka bermohonlah kepadanya ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ini ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka mohonlah kepadanya dengan nama-nama itu. Nah, balik lagi ya, saya ingin balik lagi, punten. Sebentar, saya minta waktu sebentar ya, maaf.